Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini kita akan belajar struktur baja, melanjutkan dari video yang kemarin. Khusus untuk video kali ini kita akan bahas tentang tekuk lentur atau flexural buckling berdasarkan SNI nomor 1729 tahun 2015. Baik, sedikit review dari video yang kemarin. Di video kemarin sedikit saya sampaikan bahwa khusus untuk struktur baja ya, struktur tekan, itu untuk kegagalannya, proses kegagalannya dia dipengaruhi oleh peristiwa yang namanya tekuk atau buckling. Di mana buckling atau tekuk ini kemarin sudah saya sampaikan bisa dibagi menjadi dua jenis. Jadi yang pertama adalah tekuk lokal atau local buckling, dan yang kedua adalah tekuk global atau global buckling. Kalau kemarin sudah kita sampaikan untuk tekuk lokal dia ada pembatasan atau dia dipengaruhi oleh rasio kelangsingan, jadi rasio B dibagi dengan T, kemudian ada batasan tertentu apakah dia termasuk elemen langsing atau tidak langsing. Itu adalah untuk tekuk lokal dan kemarin sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Kemudian untuk tekuk global di SNI 2015 untuk tekuk global dia dibagi menjadi tiga jenis. Jadi yang pertama adalah tekuk lentur. Artinya tekuk lentur itu adalah jika suatu batang tekan diberikan suatu beban, maka akan terjadi semacam lendutan. Lendutan dia kalau misal saya berikan contoh, misal ada suatu batang tekan seperti itu, kemudian ada beban P, maka dia akan melendut kira-kira seperti ini. Jadi dia lendutannya ada melengkung ke arah global, jadi melentur. Kemudian ada yang jenis yang kedua di tekuk global, yaitu tekuk yang namanya tekuk torsi. Jadi sesuai namanya, jadi tekuk torsi itu artinya jika ada suatu pembebanan atau suatu batang tekan diberikan suatu beban, ketika terjadi tekuk torsi, batang baja ini masih dalam kondisi yang lurus, tapi akan terjadi puntiran. Jadi yang tekuk torsi dia akan terjadi puntiran tanpa adanya lendutan atau lentur. Jadi bedanya tekuk lentur sama tekuk torsi adalah seperti itu. Kalau tekuk lentur dia akan mengalami lendutan di sepanjang suatu batang tekan. Kemudian kalau tekuk torsi dia akan terjadi hanya puntiran saja, puntiran searah penampangnya. Itu adalah tekuk torsi. Kemudian ada yang ketiga yaitu kombinasi. Jadi kombinasi antara lentur dan torsi. Atau kita tuliskan saja tekuk lentur torsi. Jadi ini adalah kombinasi. Jadi kalau misalnya kita buat suatu kalau tekuk torsi mungkin saya sedikit berikan suatu kode seperti ini ya. Jadi ada puntiran begitu. Kemudian kalau tekuk lentur torsi jika ada beban tekan di penampang baja, maka selain dia ada lendutan, ada semacam delta deformasi, dia juga mengalami puntiran. Jadi kombinasi antara tekuk lentur dan tekuk torsi. Jadi itu sedikit pengantar. Kemudian di video kali ini kita akan berfokus di pembahasan tekuk lentur saja. Mungkin tekuk torsi nanti akan sedikit saya sampaikan filenya di deskripsi, nanti silakan kalau mau dicek. Tapi untuk khusus pembahasan di video kali ini kita akan secara detail membahas tentang tekuk lentur. Dan pastinya juga nanti akan sedikit saya berikan contoh-contoh soalnya. Kemudian untuk tekuk torsi bisa kita lihat di sini. Ini adalah saya ambil dari satu penelitian ya, saya nggak ngerti ini mungkin jurnal. Jadi di sini ada disebutkan petunjuk pemakaian rumus perencanaan batang tekan berdasarkan SNI 1729 tahun 2015. Kemudian di sini ada tabel-tabel seperti ini. Jadi kalau kita lihat untuk penampang, misal kita lihat di sini ada profil IWF, maka di sini kita harus breakdown pertama, apakah dia termasuk penampang yang tidak langsing atau penampang yang langsing.
Ingat kemarin kalau penampang tidak langsing itu artinya adalah penampang tidak mengalami tekuk lokal. Jadi kalau langsing ya otomatis terjadi tekuk lokal. Kemudian kalau kita lihat di sini UWF untuk penampang tidak langsing, kondisi batasnya adalah dipengaruhi oleh FB atau flexural buckling sama TB yaitu torsional buckling atau tekuk torsi, tekuk lentur dan tekuk torsi. Kemudian yang lain juga sama, di sini ada profil kanal atau profil C begitu. Kemudian atau profil IWF yang tidak simetris itu menggunakan FB flexural buckling atau FTB flexural torsional buckling. Kemudian mungkin di sini sedikit ada yang salah ketik mungkin. Jadi baris nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nomor 5 ini profil T itu adalah kondisi batasnya untuk penampang yang tidak langsing itu adalah ini LB atau local buckling bukan DB ya. Jadi ini LB dan FTB, local buckling dan flexural torsional buckling atau tekuk lentur torsi. Dan seterusnya kita bisa lihat dari petunjuk dari di sini juga sebenarnya ada di tabel SNI tahun 2015. Ini sambil bisa kalian cek nantinya. Kemudian khusus untuk untuk tekuk lentur, dia merujuk ke pasal E3 SNI tahun 1729 tahun 2015. Jadi perhitungan kekuatan kuat tekan nominalnya itu adalah sebenarnya hanya rumus sederhana seperti ini. PN sama dengan FCR dikali dengan AG, di mana FCR itu adalah tegangan kritis atau ya tegangan kritis ya, di mana tegangan kritis itu secara umum itu nilainya akan berada di bawah dari nilai tegangan leleh. Jadi FCR itu kemungkinan besar nilainya kurang dari FY. Jadi perlu diingat F kritis adalah akibat dari tekan ya, jadi akibat dari gaya-gaya tekan. Kemudian besarnya tegangan kritis kita harus dihitung. Caranya menghitung itu harus kita menentukan dulu batas rasio kelangsingan efektif. Atau kalau di sini ini mungkin di SNI tahun 2015 belum ada nggak ada kondisi ini ya, simbol lambda. Jadi lambda ini rasio kelangsingan efektif. Lambda sama dengan K kali L dibagi R. Jadi lambda itu hanya muncul di tahun 2002, SNI tahun 2002. Di tahun 2015 langsung KL dibagi dengan R. Di mana K itu adalah faktor panjang efektif. Nanti kita coba sedikit bahas tentang faktor K. Kemudian L itu adalah panjang batangnya, batang tekan yang akan kita hitung. Kemudian R itu adalah jari-jari girasi, di mana R yang kita hitungkan di sini adalah R minimal. Jadi R arah X atau R arah Y atau R arah torsi. Jadi cari R yang paling kecil. Di mana R lentur ya, kalau kita bicara tentang jari-jari girasi arah lentur, arah X atau arah Y, nilai R itu sama dengan, bisa kita hitung, R sama dengan akar I, inersia ya, gaya inersia. R sama dengan akar I dibagi dengan A. Nanti kita coba cara menghitungnya seperti apa, nanti kita bahas. Kemudian dari rasio kelangsingan efektif, sebelum kita masuk ke sini, ada nilai faktor K atau faktor panjang efektif. Itu nilainya ditentukan berdasarkan dari kondisi tumpuan. Mungkin sedikit saya sampaikan di sini. Di kondisi tumpuan ini adalah untuk batasan-batasan nilai K. Jadi di sini ada kondisi apakah dia termasuk di kolom ini ya. Di bagian A itu ada kolom dengan tumpuan jepit, maka nilainya K itu sama dengan 0,5 secara teoritis. Tapi secara kondisi desain di lapangan itu biasanya dia lebih dilebihkan sedikit, jadi lebih besar sedikit. Jadi rekomendasi di lapangannya kita bisa pakai angka K, nilai K sama dengan 0,65. Kemudian kalau kondisi tumpuan yang lain, misal kondisi tumpuan untuk yang kondisi D ya, jadi tumpuannya adalah sendi-sendi, maka nilai K itu sama dengan 1,0. Kemudian mungkin di kondisi E, di mana kondisi tumpuannya adalah jepit, kemudian yang satunya adalah batang atau join bebas, maka nilai K sama dengan 2 secara teoritis, tapi secara rekomendasi desain itu menggunakan nilai 2,1 dan seterusnya. Tinggal kita lihat dulu kondisi tumpuannya itu apa. Apakah jepit-jepit? Berarti kalau jepit-jepit nilainya adalah 0,5 ataukah sendi-sendi 1,0 ataukah jepit bebas atau sendi dan bebas. Jadi F C ini adalah bebas ya. Jadi titik bebas. Jadi kalau sendi bebas atau jepit dan bebas, maka kondisi K nilai K sama dengan
2. Jadi nilai K diingat itu tergantung dari kondisi tumpuan. Kita kembali lagi ke sini. Jadi setelah kita dapatkan nilai rasio kelangsingan efektif atau lambda, yang ini lambda ini merujuk ke kondisi tahun 2002 ya, tapi yang jelas hampir mirip sama. Yang membedakan di tahun 2015 dia dibagi lagi adanya batasan lambda. Jadi lambda itu apakah dia kurang dari 4,71 akar E per FY atau lebih dari itu. Jadi ada batasan yang perlu kita tinjau. Jika lambda kurang dari 4,71 akar E per FY, atau di sini juga ada batasan yang kedua, FY per FE, jadi ada FE lagi, nanti FE itu apa? Ada di bawah. Jika FY per FE kurang dari 2,25, maka kita bisa pakai rumus FCR sama dengan angka ini, 0,658 pangkat FY per FE dikali dengan FY. Atau kita bisa pakai, kalau di sini disebutkan persamaan 3,21. Atau kalau misalnya batasan lambda lebih dari batasan itu 4,71 akar E per FY, maka kita bisa pakai rumus F kritis sama dengan 0,877 dikali dengan FE. Jadi muncul lagi FE, di mana nilai FE itu adalah tegangan tekuk kritis elastis. Nilainya adalah di sini FE sama dengan ini adalah Pi kuadrat kali E dibagi dengan lambda pangkat 2. Jadi Pi-nya itu adalah 3,14 pangkat 2 dikali E modulus elastisitas baja, yaitu kalau secara teoritis 200.000 MPa dibagi dengan L kuadrat, itu adalah untuk menghitung nilai Fe. Jadi setelah kita dapatkan F kritis, jadi harus kita hitung Fe juga ya. Jadi selain batasan kita cek, kemudian Fe kita hitung, kemudian dapatkan nilai F kritis atau tegangan kritis, maka akhirnya kita bisa menghitung nilai P atau kuat tekan nominal. Jadi kuat tekan nominal F kritis yang sudah kita hitung tadi dikali dengan A gross atau luas penampang utuh. Jadi itu secara prinsipnya untuk perhitungan tegang atau kuat tekan nominal berdasarkan ASN di tahun 2015. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Kita tarik. Atau ini saya hapus saja dulu. Clear. Oke. Di sini saya mau memberikan suatu contoh. Misal ada suatu kolom dengan tumpuan sendi-sendi. Jadi ingat kalau tumpuannya sendi-sendi maka nilai K atau tadi K ya. Jadi K sama dengan 1 karena tumpuannya adalah sendi-sendi. Di mana nilai atau kolom ini dia diberikan suatu beban tekan dengan nilai PD atau beban mati tekan. Nanti kita coba hitung juga. Nilainya adalah 200 kN dan juga ada beban L atau live load sebesar 500 kN. Kemudian untuk kombinasi, kita misal asumsi langsung yang langsung tembak saja. Nilai kombinasinya kita pakai yang 1,2D plus 1,6 L. Jadi ini yang akan kita hitung secara total atau untuk mencari nilai P ultimate-nya. Kemudian di sini adalah panjang dari kolom ini, misal kita buat 4,8 meter. Jadi kalau 4,8 meter berarti nilai kalau kita konversi ke milimeter sama dengan 4.800 mili. Kemudian ini untuk profilnya itu adalah H 300 kali 300 dikali 10 kali 15. Jadi mungkin nanti kita coba gambarkan. Artinya kalau seperti itu ada profil H atau ya hampir mirip seperti IWF, di mana ketinggiannya adalah 300, kemudian lebarnya 300, kemudian tebal sayapnya adalah 15 mili, kemudian tebal badannya adalah 10 mili. Ini adalah untuk H 300 kali 300 kali 10 kali 15. Ya, kemudian untuk mutu kita pakai yang umum saja, FY sama dengan 240. Kemudian untuk properties,
Untuk properties, nilai yang sudah diketahui kita tentukan dari yang ada di tabel baja saja langsung. Nilai A atau luas penampangnya itu sama dengan 119,8 cm pangkat 2. Kemudian ada gaya inersia IX, nilainya 20.400 cm pangkat 4. Kemudian IY sama dengan 6.750 cm pangkat 4. Kemudian yang ditanyakan, apakah kolom yang sudah kita tentukan seperti ini, ada beban sekian, ada profil sekian, apakah kolom aman? Jadi apakah kolom ini sudah aman tentu saja berdasarkan SNI yang terbaru, SNI 1729 tahun 2015. Jadi yang ditanyakan apakah kolomnya aman atau enggak. Jadi seperti itu. Artinya kalau kita bicara aman atau tidak, mau nggak mau kita akan bicara tentang rasio strukturnya. Di rasio strukturnya angkanya berapa? Apakah nanti kita cek apakah aman atau enggak. Jadi seperti itu. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu harus mengkonversi dari satuan. Jadi pertama dari panjang kolom awalnya 4,8 meter kita ubah menjadi semuanya menjadi milimeter. Jadi 4,8 meter sama dengan 4.800 mili. Jadi benar. Kemudian untuk properties nilai penampang, luas penampang 119,8 cm. Kalau kita ubah menjadi mili, berarti dia menjadi berapa ya? Tuh 2, berarti 980 mm pangkat 2. Kemudian untuk inersia, dia tinggal dikali 1000 ya. Benar nggak? Atau 10.000, jadi nolnya ada 4. Di 20, 400, 234 mm pangkat 2. Kemudian yang IY 6750 234 mm, ini pangkat 4 ya. Pangkat 4. Jadi ini kita konversi dulu. Sebelum nantinya kita akan menghitung satu persatu. Kemudian langkah pertama yaitu kita harus menghitung tadi ada R, yaitu hitung jari-jari girasi atau radius of gyration. Kemudian di sini ada Rx. Tadi rumusnya adalah Ix dibagi dengan A. Nilai I-nya, Ix-nya adalah ini yang 204 itu. 23. Seperti ini. Kemudian A-nya adalah 11.980. Kemudian hasilnya diakar. Nilainya akan sesuai catatan saya akan ketemu nilai 130,5 mm. Kemudian ada RY sama rumusnya tinggal inersianya diganti dengan inersia Y. Jadi di situ 67 500 3, oke benar, dibagi A 11980. Kemudian dia diakar. Nilainya kalau kita hitung besarnya sekarang menjadi 75,1 mm. Ini adalah untuk jari-jari girasi. Ini karena kita oh ya ini ya, sedikit saya tambahkan. Jadi asumsi hanya terjadi tekuk lentur saja. Jadi tadi kalau IWF tadi batasannya ada 2 sebenarnya, tekuk lentur dan tekuk torsi. Jadi untuk contoh ini kita asumsi saja yang kita tinjau hanya dari tekuk lentur saja. Nanti untuk tekuk torsi mungkin saya akan kasihkan filenya di deskripsi. Nanti tinggal di-download, silakan di-download. Kemudian setelah dapatkan jari-jari girasi, kita cari nanti R-min atau yang paling kecil dari Rx dan Ry. Jadi 130 sama 75, maka otomatis yang paling kecil adalah 75,1 mm. Itu adalah R-min.
Kemudian selanjutnya, ini yang paling penting juga, harus cek klasifikasi penampang. Atau kita akan ngecek apakah profil ini, profil 300 kali 300 terjadi tekuk lokal atau tidak. Yaitu kita harus tahunya dari cek klasifikasi penampang. Kalau pengen detailnya mungkin bisa lihat dari video sebelumnya ini. Jadi kita untuk kali ini kita langsung saja dari cek sayap. Untuk elemen sayap rumusnya adalah setengah BF dibagi dengan TF, nilainya adalah 150, 300 dikali atau dikali setengah ya, jadi setengahnya 300 sama dengan 150. Tebal sayapnya adalah 15 sama dengan 10, di mana ini akan kita cek dengan batasan 0,56 akar E per FY, di mana E per FY ini adalah 16,2. Jadi artinya termasuk penampang yang tidak langsing. Kemudian untuk badan, rumusnya adalah H kecil ya, H per TW, di mana hanya itu hanya tinggi badannya saja, yaitu 300, dikurangi 2 kali 15, dibagi tebalnya, yaitu 10. Kemudian kita hitung, ketemu angka 27. Kemudian batasannya itu harusnya 1,49 akar E per FY, di mana kalau kita hitung 1,49 kali akar E per FY nilainya adalah 43. Jadi masih kurang dari batasan. Jadi ini termasuk yang tidak langsing. Artinya untuk profil 300 kali 300 tidak terjadi tekuk lokal. Oke, jadi seperti itu. Kemudian lanjut kita hitung untuk yang step selanjutnya atau langkah selanjutnya, yaitu kita menghitung tegangan kritis. Hitung tegangan kritis, kita mulai dari perhitungan kelangsingan efektif atau panjang efektif ya. Jadi K kali L dibagi dengan R terkecil, jadi R min. Jadi K tadi adalah angkanya 1, L-nya 4,8 meter diubah menjadi mili, jadi 4.800. Kemudian R min-nya tadi yang paling kecil adalah 75,1. Kemudian kalau kita hitung besarnya adalah 64. Itu adalah KL per R min. Kemudian kita cek dari batasan. Batasannya adalah 4,71 akar E per FY, di mana 4,71 akar E-nya adalah 200.000, F-nya tadi adalah 240, kemudian kita hitung, kita dapatkan nilai 136. Artinya KL per R min sama dengan 64, dia angkanya kurang dari 136. Artinya ini masih akan terjadi yang namanya tekuk inelastik. Jadi kalau kurang dari batasan maka terjadi tekuk inelastik, kalau atau tekuk non elastis ya, atau tekuk yang ya plastis lah. Nah, kemudian kalau dia KL per R itu lebih dari batasan maka dia akan terjadi tekuk elastis. Jadi ada tekuk elastis, ada tekuk inelastis. Kemudian karena terjadi tekuk inelastik maka nilai FE atau F besar ya, F besar E atau tegangan efektif atau tekanan efektifnya kan sama ya, jadi kita hitung Pi kuadrat dikali E dibagi dengan KL per R min pangkat 2 atau lambda pangkat 2, di mana KL per R sudah kita dapatkan yaitu 64. Kemudian kita masukkan di sini 3,14 pangkat 2 kali 200.000 dibagi dengan 64 pangkat 2. Hasilnya kalau kita hitung akan didapatkan nilai 482 MPa. Kemudian untuk F kritisnya, tadi ya terjadi tekuk inelastik, maka rumusnya dia akan menjadi 0,658
pangkat FY per FE, kemudian dikalikan dengan FY. Jadi kalau kita hitung 0,658, FY-nya adalah 240, FE-nya adalah ini 482, kemudian dikali dengan 240 yaitu FY. Maka kita dapatkan nilai sebesar 194,4 MPa. Jadi ini yang akan kita hitung di perhitungan PN. Jadi di sini untuk langkah selanjutnya adalah untuk perhitungan kuat tekan nominal. Jadi kuat tekan nominal tadi rumusnya adalah PN. Oke, jangan lupa di sini ada tambahan faktor pengurangnya atau psi. Psi PN sama dengan psi kali F kritis yang sudah kita hitung tadi, ini 194,4 dikali dengan AG atau luas penampang utuhnya. Jadi psi-nya adalah 0,9. Jadi khusus untuk struktur tekan, faktor pengurangnya adalah 0,9. Kemudian F kritisnya adalah 194,4. Kemudian A grossnya adalah tadi 11.980. Kalau kita hitung nanti ini akan menjadi Newton, agar lebih mudah kita bagi 1000 agar nanti otomatis menjadi kilonewton. Jadi kalau kita hitung seperti ini akan muncul angka 2101 kilonewton. Ini adalah untuk kuat tekan nominal atau kapasitas tekan dari batang atau kolom dengan tumpuan sendi-sendi besar ukurannya atau panjangnya adalah 4,8 meter dengan profil 300 H 300 kali 300. Ini adalah kapasitas. Ini adalah kapasitas. Kemudian untuk selanjutnya karena kita mau mencari apakah aman atau enggak, maka kita harus hitung beban ultimate. Hitung beban ultimate atau PU. Tadi kita sudah menghitung PN, sekarang kita mau menghitung PU. Di mana nilai PU itu berdasarkan dari kombinasi pembebanan yaitu 1,2 PD ditambah 1,6 PL, di mana PD itu adalah mana tadi? Sini ya. PD-nya adalah 200, PL-nya adalah 500. Kalau kita hitungkan 1,2 kali 200 ditambah 1,6 dikali 500, maka langsung otomatis kita hitung 1040 kilonewton. Kemudian terakhir agar kita tahu aman atau enggak, dari cek rasio struktur. Jadi rasio sama dengan PU dibagi dengan psi PN. Jadi PU-nya adalah 1040 tadi yang sudah kita hitung, psi PN-nya adalah 2101. Jadi kalau kita hitung angkanya adalah 0,49. Jadi rasionya adalah seperti itu. Kemudian ada syarat kondisi juga, jika rasio yang sudah kita hitung PU dibagi dengan psi PN, jika nilainya kurang dari 1, maka bisa kita sebut atau kita simpulkan bahwa struktur kolom itu sudah aman. Jadi tahu amannya ya asal rasionya ini kurang dari 1 atau nilai PU kurang dari sama dengan psi PN. Ya gampangnya rasionya kurang dari 1 dia sudah aman. Kalau lebih dari 1 dia nggak aman atau akan terjadi kegagalan. Jadi kesimpulannya struktur kolom aman dalam menahan beban tekan ultimate. Jadi seperti itu. Jadi dari tadi ya, jadi ada perhitungan FE, ada perhitungan F kritis, kemudian kita dapatkan nilai PN atau kapasitas besar ini. Kemudian kita hitung P ultimate-nya, ketika kita dapatkan nilai 1040, kemudian kita cek rasio, kita dapatkan hasil yang angkanya kurang dari 1. Maka kita bisa simpulkan bahwa struktur kolom sudah aman dalam menahan beban tekan ultimate berdasarkan hitungan SNI tahun atau SNI 1729 tahun 2015.
Oke, untuk video kali ini moga-moga bisa dipahami, bisa diikuti. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau kita bisa diskusi di WhatsApp group. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.